Menutup pelajaran hari ini, Bapak mau menyampaikan berita gembira. Minggu depan kita akan melakukan pembelajaran luar kelas. Jadi perwakilan siswa secara acak akan Bapak ajak untuk menjumpai seorang tokoh yang sangat penting. Tentunya ada hubungannya dengan materi pembelajaran kita, yaitu Pancasila. Apa kalian setuju? Wah, asik jalan-jalan nih. Boleh Pak, setuju? Boleh Pak, setuju. Setuju kan? Setuju ya? Setuju, setuju. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ya. Permisi, Pak. Kami Ya. dari SMA Negeri Sukamaju. Oke. Begini, Pak. Kami kan ada janji sama Bapak Eko Suwanto selaku Komisi A DPRD DIY. Ya. Apakah boleh diberitahukan kepada beliau kalau kami sudah datang, Pak? Oh iya, karena udah janjian, mohon izin untuk ngisi buku tamu terlebih dahulu. Oh iya, baik, Pak. Ya. Ya, mohon izin untuk menghadap kamera. Ya. Sudah, terima kasih. Silakan ditunggu sebentar Bapak untuk saya beritahu ke Bapak Eko Suwanto dulu. Baik, boleh kami menunggu sambil berkeliling-keliling gedung dulu? Oh, Jih, monggo silakan, Jih. Oke. Baik, yuk anak-anak kita keliling-keliling dulu yuk. Ya, boleh, boleh Pak. Iya, Pak. Kayaknya di sana ada yang menarik deh Pak. Oke, kita ke sana ya. Permisi, Pak. Ya, Apakah Pak Eko-nya sudah datang? sudah datang. Ya. Mari silakan, nanti ruangannya sebelah sini. Oh iya, baik. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Selamat pagi, Pak. Ya. Iya, yuk anak-anak yuk. Ya, silakan. Ya. Monggo. Ya, silakan. Di monggo. Dan beberapa waktu ini kan Pak Eko ya, kami juga mempelajari sejarah tentang Pancasila dan juga setelah saya baca-baca di surat kabar nih Pak Eko, Yogyakarta ini kan merupakan kota istimewa yang kira-kira Pak Eko itu gimana sih asal usulnya? Oke, jadi terima kasih ya, selamat datang di DPRD. Alhamdulillah pada tanggal 22 Februari tahun 2022, Gubernur menandatangani Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Mengapa perda itu penting bagi kita? Yang pertama, ini teman-teman yang muda-muda ya, mari kita pahami tentang sejarah. Yang pertama, kita bersyukur banget punya Indonesia, punya Pancasila, yang Indonesia itu dilahirkan juga dengan perjuangan, dengan pengorbanan, darah, air mata, dan nyawa. Jadi ada pemimpin bangsa kita ini yang dibuang ke sana kemari, ada yang dibunuh sama Belanda ya, ada ya. Para pahlawan kan banyak ya, di pelajaran sekolah tentang sejarah itu kan banyak banget para pahlawan ya. Jadi pertama kita bersyukur punya Indonesia. Yang kedua, kita alhamdulillah banget punya Pancasila. Mengapa? Indonesia itu kan terdiri dari 17.000 pulau lebih. Kemudian juga bahasanya juga banyak. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, Sumatera punya sendiri, Kalimantan ada sendiri, macam-macam. Suku bangsa juga banyak banget. Ya, ada Sunda, ada Jawa. Jawa aja ada Banyumasan, ada Solo, ada Jogja, ada Arek, Surabaya, dan macam-macamnya. Nah, disitulah kita memahami tentang pentingnya bersyukur punya Pancasila dan Indonesia. Yang kedua,
Pancasila itu merupakan ideologi, merupakan filosofi grounds lah. Jadi kalau kita baca di Pancasila 1 Juni yang dipidatokan oleh Bung Karno di depan BPUPKI gitu ya, itu kan sangat jelas bahwa menjawab pertanyaan Dr. Rajiman Widodiningrat, Ketua BPUPKI waktu itu, ya, Pak Rajiman ini bertanya apa dasar negara yang akan kita dirikan. Bung Karno menjawab Pancasila, gitu ya. Nah, di dalam prosesnya kemudian karena ini ideologi bangsa, maka bagi pemerintah wajib untuk diajarkan. Sehingga teman-teman yang sekarang sekolah ini nanti akan dapat pelajaran Pancasila di Jogja. Nah, kemudian yang terakhir yang juga penting untuk kita pahami adalah bahwa tantangan hari ini juga banyak. Kan teman-teman pelajar kan semua pakai gadget ya. Sekarang udah hidupnya itu kan lebih dari 5 jam pakai gadget, kira-kira gitu ya. Nah, kalau memahami itu maka ada transformasi digital. Semua berbagai pengaruh digital ini kuat sekali. Ada film, ada lagu, ada games, ada macam-macam itu. Datang ke rumah kita tanpa ketok pintu. Dan ngikuti kemana kita pergi. Jadi kalau kita pergi ini pintunya ikut pergi, gitu ya. Nah, dari situ kita paham bahwa tantangan di depan ini banyak. Ada transformasi digital yang di dalamnya ada tantangan untuk bagaimana mengerem agar tidak melihat pornografi, agar tidak melihat porno aksi, tidak melihat game-game yang menjerumuskan, agar tidak melihat praktek-praktek kekerasan, ya. Bahkan sekarang terorisme pun ya dikembangkan oleh para teroris ini, oleh para takfiri ini juga melalui gadget. Jadi sekarang mempengaruhi orang untuk ikut radikal, untuk ikut intoleran juga pakai YouTube, pakai macam-macam, Facebook dan lain-lainnya. Pak Eko, saya mau tanya boleh ya Pak? Pak, jadi apa sih Pak harapan dari Perda tersebut? Harapannya begini. Yang pertama tentu saja dengan penanaman nilai-nilai Pancasila tadi, Jogja lebih manusiawi, ya, Jogja lebih menjadi penjaga Indonesia kita. Jogja bisa menjadi teladan orang bagaimana rembukan dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Jogja harus menjadi pelopor untuk berkeadilan. Kira-kira begitu. Nah, untuk aparatur sipil negara tentu saja berpancasila itu adalah dengan tidak korupsi, dengan tidak menyalahgunakan kewenangan. Jadi ini yang utama. Jadi mempraktekkan Pancasila itu ya tidak boleh nyolong APBD, kira-kira begitu. Oke, terima kasih ya sudah silaturahmi. Iya. Dan nanti ada satu salam yang kita kenalin dengan perda ini. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Matur nuwun. Iya, Pak. Ya.